Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, silakan tempat duduknya dirapikan dulu. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Yang tidak masuk ini. Ada Haji Tri Alicia Albino Mereka masuk sakit Ika Maulana Dimas Elaga Elida Blok Intan Ayu. Hari ini yang berhalangan hadir tidak masuk karena sakit, kita doakan mudah-mudahan atas sembuh. Amin. Nah, baik, dari pembelajaran kemarin saya ulangi sedikit dari bab sebelumnya, bab sebelum sholat dan zikir apa kemarin? Yaitu adalah memahami bacaan Asmaul Husna. Nah, sedikit mengulangi pembelajaran kemarin, yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Nama-nama yang berjumlah berapa? 99. Dan juga zikir dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kalian ketahui tentang sholat? Apa? Sholat menurutmu apa? Ya, yang agama. Yang lain di kewajiban yang dilaksanakan oleh umat Islam. Dan kalau zikir apa? Sin. Ya, bagus. Nah, jadi pertanyaan pemantik yaitu antara sholat dan juga zikir. Jadi sholat diartikan sebagai doa untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau dikatakan dengan ibadah. Kemudian zikir yang dilaksanakan setelah melaksanakan sholat. Baik, akan saya jelaskan mengenai tentang sholat dan zikir. Silakan dipelajari, diterapkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sholat yaitu adalah gerakan atau urutan sholat. Mulai dari niat sholat itu ada, sholat waktu itu ada berapa? 5 waktu. Niatnya adalah berbeda-beda. Itu bisa dilihat mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian setelah membaca apa tadi? Niat, langsung baca doa. Bacaannya adalah Allahu Akbar kabira dan diamati dulu dari video tersebut.
kemudian baca surat pendek. Maka dipahami bacaan-bacaan dari sholat. Dari tayangan video tersebut menjelaskan tentang tata cara bacaan doa mulai dari takbir sampai salam. Jadi awali dari niat dulu, niat sholatnya sholat apa, kemudian setelah itu membaca doa kita surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek dan juga dengan rukuk dan sujud, sujud, kemudian yaitu adalah salam. Jadi di dalam setiap sholat itu ada bacaannya sendiri-sendiri, jadi tidak boleh ditambahi apalagi dikurang-kurangi, biar sesuai dengan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berarti dengan berdoa, sedangkan menurut istilah sholat adalah diawali dari segala perbuatan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan sholat lima waktu hukumnya adalah wajib. Sholat itu ada syarat wajib dan ada syarat sah sholat. Kemudian kalau syarat wajibnya adalah beragama Islam, berusia atau sudah balik, dan kemudian berakal. Dan kalau syarat sah sholat yaitu adalah sholat yang sudah menginjak waktu melaksanakan sholat, ketentuan dalam menjalankan sholat apa saja? Ketentuan dari apa tadi? Ketentuan melaksanakan sholat sunnah. Ketika kita yaitu membaca Rabbana itu seterusnya membacakan dua telapak kanan di atas lutut. Kalau harus ada batasannya. Maksudnya adalah ketika tidak sesuai dengan syariat, yaitu maka sholatnya dikatakan batal atau tidak sah. Mengenai tentang sholat berjamaah, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilaksanakan lebih dari satu orang. Dua boleh Pak? Boleh. Tiga boleh Dua Pak? itu lebih banyak. Apakah di dalam sholat itu siapa saja boleh menjadi imam? Boleh, asalkan memenuhi syarat menjadi imam, yaitu adalah beragama Islam, sudah balik, berakal. Makmum itu ada dua, ada makmum masbuk dan makmum muwafiq.
hal-hal yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Jadi lihat di situ ada hal-hal yang membolehkan tidak berjamaah. Yang dari zikir. Apa sebenarnya zikir itu? Tadi katakan oleh teman tadi, yaitu artinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kita itu hidup hanya mencari ridho dari Allah. Yang pertama adalah membaca tasbih. Bagaimana? Ada tahmid. Tahmid itu bagaimana? Berikutnya Takbir. apa? Takbir. Takbir, Allahu Akbar. Terus tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah wa itu wa la kulli syai'in qadir. Dari salat itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian sebagai rasa syukur atas apa yang telah kita terima selama ini. Mendapatkan ampunan dari Allah, kemudian senantiasa mengisahkan Allah sini dalam belahan satu dalam perbuatan dan perkataan. Jadi bisa dibedakan mana itu zikir, mana itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Baik dari pemaparan di atas tadi mengenai sholat dan juga zikir, kemudian sudah saya berikan bacaan-bacaan dari sholat dulu untuk mempraktekkan sholat. Kemudian yang lainnya mendengarkan, melihat. Nah, nanti bisa didiskusikan setelah temanmu mempraktekkan sholat. Ya. Jadi diambil. Beri tepuk tangan dulu. Baik, dari praktek teman kalian yang sudah melaksanakan sholat dengan penuh tumanina, yaitu adalah salah satu contoh dari sholat. Nah, apakah ada pertanyaan mengenai sholat? Itu apa hukumnya sholat, Pak? Ya, pertanyaannya adalah apakah bacaan limpita itu boleh atau tidak dibacakan, Pak? Boleh, asalkan kita masih belum memahami atau belum menghafal tentang apa itu bacaan kita. Nah, selanjutnya perwakilan dari temanmu yang silakan diwakili untuk melaksanakan zikir. Silakan. Saya minta 2 itu silakan diambil. Ya, belum. Oke. Menghadap kiblat, kemudian ambil
segan. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, beri tepuk tangan untuk teman-teman. Dari praktek tadi sudah dilaksanakan dengan benar. Silakan kalau mau bertanya mengenai zikir, silakan angkat tangan. Satu yang perempuan yang tadi sudah angkat. Nah, oh ya baik, pertanyaan mengenai zikir dilakukan oleh mengenai zikir. Apakah zikir itu wajib untuk dilakukan, Pak? Ya, karena zikir itu adalah semacam apa sih pengertian zikir? Ya, seperti halnya mengingat Allah, kemudian kan untuk dilaksanakan meskipun itu hanya sedikit atau sebentar. Jadi jangan sampai tidak dilakukan sama sekali. Di zikir itu adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang baik, sehingga harus dilaksanakan, dikerjakan. Ada pertanyaan yang lain mengenai apa tadi sholat dan juga zikir dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya berikan tugas atau soal. Silakan ditulis di buku. Dibentuk semacam kolom-kolom ya. Kolom pertama berisi tulis nomor 1. Melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Sholat dengan tepat waktu. Kemudian jawabannya di paling kiri ada ke atas ya. Ya dan tidak nanti kasih catatan. Yang isinya nanti aja di akhir. Kemudian nomor 2 melaksanakan zikir setelah sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu, melaksanakan zikir setelah sholat 5 waktu. Saja nanti diisi kemudian dikumpulkan. Jangan diisi dulu. Apakah kalian sudah melaksanakan sholat? Kalau jawabannya yes, jawab ya. Kalau tidak ya tidak. Seperti ditentang-tentang dan lain sebagainya di beberapa kolom tersebut. Saya kasih waktu 5 menit. Nah, sudah selesai untuk tugas hari ini. Silakan dikumpulkan. Dari kedua komponen tersebut akan saya berikan refleksi. Refleksi adalah semacam pemahaman dari kedua materi tersebut, yaitu kalau sholat itu adalah wajib dilaksanakan bagi setiap umat Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, sholat itu termasuk adalah sebagai tiang agama. Itu sholat itu diibaratkan seperti membangun sebuah rumah. Misalkan rumah itu berlantai 5, itu diawali dari pertama aja Pak.
syahadat, sholat, zakat, puasa dan apa? Yang terakhir haji jika mampu. Jadi kalau mau membangun sebuah rumah ya harus dikuatkan dari yang paling bawah dulu. Itu syahadat, kemudian sholatnya harus tekun, sholatnya harus tekun dan sesuai dengan syariat, jangan hanya salah-salah. Sholat itu hanya dijadikan sebagai absen tapi absen untuk akhirat. Kemudian zikir itu adalah hal yang baik yang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Itu bisa diterapkan setelah kita melaksanakan sholat lima waktu. Nah, baik, ada pertanyaan mengenai sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari? Kalau tidak ada, silakan ditulis untuk tugas di rumah dan dikumpulkan di minggu yang akan datang. Tuliskan, carilah hadis yang berkaitan dengan sholat dan zikir. Dilakukan carilah hadis yang berkaitan dengan sholat dan zikir. Baik, untuk tugas itu bisa dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Jadi untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita baca dalam bersama-sama. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadikan manusia yang lebih bermanfaat dalam beribadah. Mari kita baca dalam bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.